Impact Kids. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya percaya bahwa adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Pada pagi hari ini adik-adik sebelum melakukan aktivitasnya, sebelum pergi ke sekolah, yuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang membuka setiap hati pikiran kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh pahami dan kami boleh jadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini adik-adik kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan dilanjutkan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat adik-adik semua dengan judul perikopnya, hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu peniru. Adik-adik, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa sebagai anak-anak Tuhan meniru, melakukan, mentaati, meneladani firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi penurut-penurut Allah. Artinya melakukan perintah Tuhan, mentaati dan juga melakukan. Mengapa kita perlu membutuhkan tentang kasih, atau mengapa kita harus berjalan di dalam kasih? Adik-adik, di dalam ayat yang pertama ini Paulus ingin mengajarkan bahwa agar kita bisa menjadi penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah ini dapat diartikan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Allah yang adalah kasih, sehingga kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan untuk harus mengikuti, harus menuruti, harus meniru kasih-Nya Tuhan. Kita adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita meniru, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita dituntut menjadi anak-anak yang turut sama firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin merenungkan firman Tuhan. Kita juga dituntut sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memberikan kasih
kepada semua orang, mengasihi semua orang, memberi diri kita untuk rela memberikan apa yang orang lain butuhkan, sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita semua sebagai manusia. Mengasihi serta mempersembahkan seluruh kehidupan kita artinya bahwa sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela memberikan dirinya, rela disalibkan untuk kita semua manusia. Kita juga mau meneladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, yang terus mengasihi kita, yang punya kasih, yang setia, yang selalu meneladani atau selalu ingin bukan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana Tuhan Yesus yang selalu memberikan teladan bagi setiap kita, dan kita juga mau rela untuk memberikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Saatnya kita mau memberikan kasih kita atau mengasihi orang lain, mengasihi dunia ini, dan juga menyatakan dirinya bahwa di dalam kita atau sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya kasih untuk bisa mengasihi orang lain. Terus kita mau belajar di bagian yang kedua bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga perlu mengasihi orang lain dengan kasih tanpa batas. Artinya kita melakukan setiap hari. Kita mau menjadi penurut-penurut Allah. Kita mau menjadi anak-anak yang bisa menjadi terang, berdampak bagi orang lain yang ada di sekeliling kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui kasih-Nya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena kita sudah percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi hidup yang baru, dan kita mau dituntut untuk menjadi penurut-penurut Allah yang lebih baik, lebih setia melayani Tuhan, lebih taat melakukan firman-Nya, rajin ke sekolah minggu, rajin mendengarkan firman Tuhan, yang berarti bahwa selama kita di dunia ini, kita harus bisa menjadi terang bagi orang lain. Kita harus bisa berdampak bagi orang lain. Dan kita juga mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan dan firman-Nya terus ada di dalam kita. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa maka mari kita biarkan Tuhan dan segala firman-Nya dan juga kasih-Nya Tuhan untuk mempengaruhi kehidupan kita, sehingga semakin hari kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang di dunia ini, di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, untuk berjalan di dalam kasih Tuhan, mari kita senantiasa meminta bahwa bimbingan Tuhan akan selalu menyertai kita, akan selalu hadir bersama-sama dengan kita untuk menerangi setiap langkah hidup kita, sehingga kita juga bisa meneladani Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang tanpa batas, kasih-Nya yang sangat murni. Dan biarlah kita semakin hari kita bisa berdampak bagi orang lain, semakin hari kita bisa menjadi peniru, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi penurut-penurut Allah yang setia, taat, dan melakukan firman-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh semakin hari
kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi penurut-penurut Allah, menjadi orang yang berdapat bagi orang lain, dan juga bisa membagikan berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali. Impact Kids.